Halo, selamat berjumpa kembali dengan Coffee Talk kita Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita masuk ke episode ke-6 dan insya Allah kita akan membahas salah satu teknologi stack yang cukup penting yang dipakai di Universitas Islam Indonesia, yakni Kubernetes. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber kita gitu ya, dua orang engineer hebat di Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Yang pertama Mas Yos. Hai. Gimana kabarnya Mas Yos? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik, alhamdulillah. Kemudian yang kedua Mas Ikhwan, gimana? Alhamdulillah. Sehat juga ya. Oke, mereka berdua ini adalah engineer kita yang sehari-hari menghandle infrastructure, menghandle tentang platform yang kita pergunakan untuk delivery aplikasi di Universitas Islam Indonesia gitu ya. Jadi sejak 2017 gitu ya, kita sudah melakukan cukup banyak transformasi di lingkungan universitas. Salah satu teknologi stack yang kita pakai adalah apa yang kita sebut dengan nama Kubernetes, dan saya mengundang mereka berdua kali ini gitu ya untuk membahas masalah Kubernetes ini, karena saya yakin mereka adalah orang yang paling top lah menurut kita untuk kemudian membahas masalah ini, ya kan ya? Insya Allah. Ya, sip. Nah, jangan tegang. Kita mulai diskusi yang menarik karena gini. Jadi di UI sendiri cukup banyak mendapatkan pertanyaan gitu ya tentang teknologi stack yang dipakai di Universitas Islam Indonesia itu apa sih yang kemudian dipakai gitu ya. Karena memang di banyak organisasi lain, terutama di kalangan pendidikan tinggi, mereka pun juga menghadapi isu-isu gitu ya, isu-isu yang kemudian ya biasalah terjadi kalau mahasiswa mereka mau KRS gitu ya, mereka kemudian dapat zaman user yang cukup banyak gitu ya, sehingga kemudian terjadi gateway timeout gitu ya. Itu paling sering terjadi gitu ya. Jadi kalau kita search di Twitter gitu ya, kata-kata gateway itu pas lagi musim KRS biasanya nanti yang muncul itu adalah gateway timeout gitu ya. Tapi khusus UI kita keluarnya lain, UI gateway gitu. UI gateway beda Pak. Yang harapannya tidak timeout. Ya, jadi saya mulai pertanyaan terlebih dahulu nih, mungkin bisa ke Mas Yos atau Mas Ikhwan gitu ya. Semenjak kita menggunakan Kubernetes itu kan saya sendiri selaku kepala badan informasi merasa cukup happy gitu ya, dan mahasiswa pun cukup happy ketika mereka mengakses sistem, karena apa-apa yang dulu biasa trouble gitu ya di sistem yang lama, sistem legacy yang sudah kita bangun ya 20 tahunan yang lalu lah kira-kira, itu hilang dengan menggunakan ini. Jadi apa sih magic gitu ya yang kita sebut dengan nama Kubernetes itu? Jadi Kubernetes itu sebenarnya apa gitu loh? Oke, starting dari aku dulu ya. Jadi kalau sebenarnya Kubernetes itu apa sih? Kubernetes itu merupakan sebuah platform open source itu yang digadang oleh Google ya. Itu untuk manage resource berupa kontainer gitu ya. Jadi startingnya itu apa sih Kubernetes itu dari Google itu punya project namanya Borg. Itu tahun 2003. Mereka itu buat manage large scale virtualization-nya mereka. Nah, dari 2003 itu mereka melakukan riset Borg, terus 2013 berganti nama jadi Omega dengan scale lebih besar, dan akhirnya 2014 itu launchlah Kubernetes. Dan Kubernetes itu ternyata oleh mereka open source kan. Jadi free open source untuk di riset, dibuat production, sampai akhirnya pada 2015 itu masuk CNCF Cloud Native Foundation. Isinya seperti itulah. CNCF itu agar bisa digunakan lebih banyak oleh berbagai macam kalangan, mulai dari industri, enterprise sampai dengan akademisi juga bisa menggunakan seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih Kubernetes? Mas Iwan mungkin bisa menjawab. Jadi kan kalau Yus kan cerita tentang historinya, Kubernetes itu punyanya Google gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Kubernetes itu? Kita mulai dari yang namanya kontainer ya Pak ya. Jadi ketika kita ngobrolin masalah Kubernetes, itu kan benar yang dibilang Mas Yotas untuk memanage kontainer dia. Jadi untuk mengorchestration sebuah kontainer. Nah, di sini kontainer itu apa sih? Sebenarnya kan kontainer itu ada banyak macamnya. Ada Docker, ada LXD kontainer. Dan itu fungsinya berbeda-beda. Di sini kita akan membahas apa itu perbedaan Docker dulu sama LXD atau LXD itu. Kenapa kita di pengembangan aplikasi ini kita menggunakan Docker? Karena kalau Docker ini sebenarnya kontainerisasinya berfokus pada sebuah pengembangan aplikasi. Beda kalau yang kita menggunakan LXD. Kalau LXD sendiri dia
mengarahnya seperti VM tapi dia lebih light lah, versi mini, tapi bentuknya kontainer. Jadi Kubernetes itu dia fungsinya untuk bagaimana kita sebagai developer atau ya pengembang aplikasi itu memanage sebuah kontainer itu agar dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan UII. Tadi sempat sebut-sebut VM terus kontainer. Jadi maksudnya Kubernetes ini kita bicara dia mengorkestrasi kontainer, tapi kontainer sendiri itu kalau dibandingkan dengan VM, karena virtual machine itu kan memang teknologi yang sudah cukup mature ya. Bedanya ada di mana sih dan kenapa kok UI menggunakan kontainer instead of VM gitu untuk kemudian platformnya? Oke. Kalau kita gini menggunakan VM itu nanti akan berbeda ya teknologi yang kita gunakan. Kalau zaman dulu itu kan kita menggunakan bukan yang disebut dengan nama microservices, jadi monolith. Kalau zaman waktu itu aplikasi itu dideploy ke dalam satu VM itu monolith. Nah sekarang kita berbicara mengenai microservices yang mana dia ketika dijalankan di sebuah kontainer yang diorkestrasi oleh Kubernetes itu tadi, itu akan lebih memudahkan kita untuk scaling. Gitu. Jadi ketika sebuah aplikasi ini, misalkan aplikasi yang kita miliki gateway, itu pada posisi pengguna mencapai titik pusat atau titik puncak itu nanti, kita bisa lebih mudah untuk memanage resource yang ada di server yang kita miliki. Oke. Jadi karena UII menggunakan konsep development berbasis pada microservices gitu ya, makanya kenapa kemudian kita memilih menggunakan container instead of virtualisasi gitu ya. Tapi Mas Yos, kira-kira kalau kita bicara microservices sendiri gitu ya, mungkin ini nanti satu topik terpisah gitu ya. Jadi kalau kita berbicara microservices, sebenarnya microservices itu bisa dijalankan di VM nggak sih? Sebenarnya bisa. Itu ada yang kita kenal konsepnya namanya SDS, Self-Contained System. Itu microservices itu sebenarnya bisa dikomparasi dengan monolith versus microservice. Monolith itu kan suatu aplikasi besar yang isinya banyak service menjadi satu VM atau virtual machine. Nah, langsung di deploy dan di running. Nah, tapi ada itu namanya self-contained system. Itu adalah ketika service itu dipecah menjadi kecil-kecil tapi tetap dalam satu VM atau virtual machine. Tapi kenapa kemudian kita tidak menggunakan VM dan kita menggunakan Docker container dan menggunakan Kubernetes? Alasan yang paling mendasar sebenarnya apa? Alasan paling mendasar yang pertama adalah dari sisi resource. Gitu. Kalau resource kita lihat kalau VM itu butuh namanya operating system. Dari operating system baru dimasukkan service dan sebagainya. Sedangkan dari container itu tidak perlu namanya OS, cukup yang namanya Docker. Docker itu nanti ada Docker engine-nya dan berbagai macam kebutuhan terus dimasukkan dalam service, ditambahkan service di dalam Docker tersebut. Jadi kalau kita pakai virtualisasi virtual machine itu berarti kita punya full stack ya dari bawah sampai atas kita harus punya platform operating systemnya, harus ada kernelnya dan lain sebagainya sebagainya. Kalau kita pakai Docker itu jauh lebih ringan, jauh lebih kecil. Kalau boleh dikasih tahu kira-kira kalau kita membandingkan ya ukuran kontainer yang biasa ada di service-nya UI itu seberapa besar, berapa giga mungkin atau berapa ratus mega atau berapa mega atau malah mungkin berapa kilobyte gitu ya kira-kira biasanya? Kalau sampai giga nggak ada ya. Kita aja paling standar itu kalau Go itu kita kan menggunakan bahasa Go, ada yang bahasa Go itu cuma sekitar 12 mega. 12 mega itu sudah dalam satu service yang jalan. Seperti itu. Berarti sebenarnya karena ukurannya yang sangat kecil tadi, kalau kita pakai virtualisasi jadinya malah nggak efisien gitu ya. Karena banyak resources server yang kemudian akan terbuang. Karena apalagi ukurannya cuma ternyata kecil ya, 12 mega saja dan makanya kenapa kontainer itu lebih banyak dipilih. Nah, kalau tadi kemudian menarik Mas Ikhwan kan sempat cerita ini kalau kita mau melakukan proses scaling gitu ya, itu kita lebih enak menggunakan kontainer. Jadi sebenarnya proses scalingnya seperti apa gitu? Jadi boleh saya jelasin ya Mas Yos? Lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke scaling itu tadi Pak, kita kan sebenarnya untuk menjalankan Kubernetes sendiri, ini kita juga ada yang namanya tools Rancher.
Jadi kita menggunakan RKE. Apa itu? Kayaknya perlu dijelasin. Ini audiens kita juga belum tentu ngerti ini. Oke. Rancher Kubernetes Engine. Jadi sebenarnya Rancher sendiri ini sebuah tools yang mana dia untuk memanage Kubernetes. Oke. Jadi Kubernetes itu memanage Docker. Kubernetes dimanage oleh Rancher gitu ya. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat nih di Rancher. Di Rancher itu ada yang namanya monitoring. Oke. Ketika kita deploy RKE atau Rancher Kubernetes Engine ini tadi, ini kita bisa kasih resources yang kita punya, yang kita miliki. Kita deploy. Nah, nanti di dalam RKE ini sendiri kita bisa memonitoring dari server yang kita miliki, resource yang kita miliki. Nah, dari sini nanti kita kelihatan tiap service, misalkan service A yang pakai Golang, service B pakai misalkan Java atau yang Angular gitu kan. Kita bisa lihat dari situ. Kita bisa lihat monitoringnya ketika ini proses penggunaan dari resources lebih dari misalkan 40% dari penggunaan CPU core, ini akan replika kontainer ini. Oke. Jadi kontainer akan menduplikasi dirinya sendiri gitu ya, mirip virus corona gitu ya. Itu bahaya banget. Ya, seperti itu. Oke, jadi dia akan menduplikasikan diri ketika kemudian dirasa resource-nya sudah terlalu besar gitu ya. Kemudian dia akan mereplikasikan diri sendiri. Nah, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab melakukan replikasi tadi? Apakah Kubernetes-nya ataukah kemudian Rancher-nya yang melakukan kayak gini? Oke. Sebenarnya di saat deploy sebuah service itu kita sudah bisa deklarasikan itu resource yang kita sediakan itu sekian persen, sekian milicore, nanti sekian ini itu untuk satu pods. Apa itu pods? Tiba-tiba ada namanya pods. Apa tuh Mas Yus mungkin bisa cerita? Langsung Iwan aja deh. Saya nggak mau kata. Langsung. Oke. Sebuah pods. Jadi kalau untuk scaling ini kan kita biasa sebut HPA, Pak. Jadi horizontal pods auto scaling. Oke. Ketika kita deploy service itu kan kita bisa masukkan resources yang ada di deployment YAML. Dan nanti kita bisa tuliskan service itu membutuhkan core berapa. Ini ditaruh di semacam file konfigurasi gitu ya? Oke. File konfigurasi. Nah, ketika nanti itu satu pods itu ya, jadi pods ini dia satu service bisa menjalankan dia berjalan dalam satu pods. Nanti ketika itu targetnya sudah terpenuhi dalam satu pod itu dia akan replika itu tadi, Pak. Di dalam kontainer. Jadi satu pods bisa berjalan di beberapa kontainer. Bener ya, Pak? Bener Mas Yus? Atau bisa dibalik sepertinya. Dibalik gimana? Balik itu sebenarnya pods itu adalah kumpulan dari kontainer yang jadi satu. Seperti itu. Jadi misalnya kontainer ABCD dengan isinya bermacam deployment, nah itu jadi satu namanya pods. Jadi kita punya kontainer, isinya service. Kemudian mereka dijadikan satu dengan yang namanya pods tadi. Dan pods inilah yang kemudian melakukan proses scaling, artinya direplikasi. Jadi replikasi itu bukan di level kontainernya, tapi di level podnya gitu ya. Satu pod bisa satu kontainer, tapi multiple kontainer juga bisa dalam satu pod. Jadi satuan skalanya itu ada di pod ya, bukan di kontainer gitu ya. Ya, seperti gambaran. Oke. Jadi dari sini memang kemudian kayaknya kita bisa melihat kenapa VM itu tidak dipilih ya. Karena kalau karakter VM kan tidak sederhana gitu ya. Kita harus mereplikasi seluruh operating system, terus kemudian ada waktu jedanya sebelum kita pasang load balancer kali gitu ya. Ngomong load balancer, kalau pakai Kubernetes kayak gini ini juga pakai load balancer enggak ya? Oh, pasti. Pasti. Jadi yang di balance berarti siapa? Kalau VM kan kita server A, server B, server C yang kemudian di depan itu ada load balancer. Kalau Kubernetes yang di balance siapa? Oke. Kalau yang di balance, jadi tadi saya cerita yang namanya RKE. Ketika kita deploy RKE, ini nanti kita bisa buat cluster baru, misalnya cluster production. Kita bisa siapkan worker-worker dari cluster ini. Jadi nanti load balancer yang paling depan, yang nantinya akan digunakan atau diakses dari publik,
itu nanti dia akan ngakses ke worker-worker yang mana worker-worker ini menjalankan Docker yang diorkestrasi oleh Kubernetes ini tadi. Oke, sebentar. Ini kita harus mulai agak slow ini. Ada worker, kalau worker itu setahu saya kayak semut pekerja gitu. Jadi ada RKE yang dia bertanggung jawab mengelola Kubernetes. Si Kubernetes ini ada worker tadi yang bertanggung jawab terhadap kontainer atau bagaimana? Jadi worker ini sebenarnya VM. Oh, VM yang ada Dockernya. Oh, oke. itu. Jadi si VM ini punya Docker gitu ya. Iya, Dan si VM ini dikelola oleh VM ini dia berdiri sendiri. Dia diinstal di sebuah server. Misalkan kita pakai apa namanya? Server hyperconverged ya, jadi semacam HCI gitu ya. Yes, betul. Oke. Kita install sebuah VM itu tadi. Nah, dari VM itu tadi kita install Docker. Nah, dari Docker ini tadi kita pointing atau kita sambungkan sama yang namanya Rancher ini tadi. Oke, jadi nanti otomatis Kubernetes ini nanti langsung bisa menjalankan atau mengorkestrasi Docker yang ada di yang ada di VM ini tadi. Oke, jadi pada prinsipnya kita bisa deploy di manapun gitu ya, dan kemudian orkestrator di atasnya dia cukup bisa melihat, artinya nggak peduli lokasinya ada di mana dan lain sebagainya, dia bisa mengontrol gitu ya. Oke, jadi menarik. Ini kayak sebuah konsep, maksudnya yang sekarang lagi ngetren gitu ya, ketika kita berbicara cloud gitu ya, kita ada produk-produk komersil seperti AWS, Amazon, ataupun kemudian Microsoft Azure gitu ya, atau kemudian Ali Cloud ataupun GCP Google Cloud Platform. Kalau begitu dengan model seperti ini, itu memungkinkan kita punya environment yang terpisah gitu ya. Hybrid itu juga dimungkinkan ya dengan menggunakan Kubernetes ini. Sangat-sangat mungkin kan. Kalau di UI sendiri gimana Mas Yos tentang masalah environment seperti ini? Apakah kemudian kita juga memanfaatkan layanan cloud atau mungkin apa Kubernetes sendiri relasinya dengan cloud itu bagaimana? Baik-baik saja, musuhan? Wah ini sebenarnya kalau gitu? Baik-baik saja juga ya gimana ya? Nah juga kehidupan sana ya, rumah tangga Kubernetes ya. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat sendiri kan Kubernetes itu kan bisa di mana saja ya. Ada kontainer di sini, terus ada beda-beda VM. Jadi kemudahan atau sangat-sangat bagusnya Kubernetes itu adalah dia bisa connect dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dalam kasus di UI ini kan ya tahu sendiri lokasinya kan dekat Gunung Merapi itu ya. Nah, siapa tahu ketika lagi KRS, ternyata Gunung Merapinya lagi marah. Wah itu kita nggak tahu juga. Nah, itu kan namanya risk mitigation, memitigasi risiko ini penting ini ya. Terus risk mitigation. Nah dari situ kan kita mikir, gimana nih biar nanti kita nggak kewalahan capek-capek. Misalnya, Merapi meletus, kita bawa server kan nggak mungkin. Nah, itu ada yang namanya itu Kubernetes itu bisa connect di tempat yang lain. Misalnya kalau di UI itu kita pakai di server UI ada dan di Google Cloud ada, Google Cloud Platform itu pakai namanya Kubernetes Federation. Teknologi mereka itu namanya Kubernetes Federation. Jadi saling mengkoneksikan antara Kubernetes Kubernetes deployment yang ada di satu tempat bisa dikonekkan ke Google Cloud Platform, itu jalan berbarengan seperti itu. Jadi kendalinya, kontrolnya itu ada di data center kita, tapi kemudian memungkinkan ada di Google Cloud ya, misalnya seperti dengan itu. Model federation tadi. Proses komunikasinya ya cuma pakai akses internet biasa gitu ya, atau bagaimana, mungkin ada treatment khusus untuk kemudian supaya si Kubernetes ini bisa berkomunikasi dengan yang ada di cloud sana gitu. Kalau kemarin kita juga sebenarnya sampai sekarang itu juga riset, tapi dan juga sudah deploy juga. Kita sebenarnya pakai jalurnya Google ya, Google Cloud, bahasanya itu Google Network Cloud itu. Nah, jadi ketika sudah kita punya jaringan Google, kita deploy Kubernetes di sana dengan berbagai macam VM, instance dan deployment. Habis itu kita coba mengkoneksikan pakai Kubernetes Federation. Pakai Kubernetes Federation. Jadi kalau kita sudah pakai Kubernetes Federation itu regardless ya, maksudnya lokasinya mau dimanapun itu akan otomatis nanti dalam satu dashboard yang sama nggak? Artinya di dashboard kita melihat Kubernetes itu yang di sana juga nampak di dashboard kita atau bagaimana? Biasanya? Ada dashboardnya sendiri. Ada dashboardnya sendiri gitu ya, di Federation gitu ya, yang melihat kita lokasinya ada di mana saja gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi intinya ini juga memungkinkan kalau terjadi pembebanan nanti langsung replikannya naik ke cloud itu juga mungkin gitu ya. Sangat-sangat mungkin seperti itu. Oke, menarik sekali tentang itu. Nah,
Kalau selama ini nih berdasarkan pengalaman pada saat kemudian melakukan deployment Kubernetes ini ada masalah yang sering muncul tidak gitu ya, dan selama ini so far masalah ini bisa tertangani atau masih perlu riset lagi kalau dibandingkan pertama ya dengan menggunakan virtualisasi ketika dia ada sebuah masalah. Kira-kira gimana kalau dengan Kubernetes ini? Kalau pakai Kubernetes, sebentar, saya Pak Iwan. Kayaknya perlu Yos ini. Aku deh, Mas Yos dulu. Oh iya. Saudara, untuk masalah Kubernetes itu ada, tapi bisa teratasi. Misalnya kita kan dulu kan biasa pakai VM ya. Kalau mesin kita install, terus kita masukin di service-nya di VM. Nah, kalau sekarang Kubernetes kan kita harus pakai konfigurasi sendiri. Konfigurasi sendiri, terus kita buat konfigurasi itu dalam file dengan berbasis YAML. Instansinya YAML, habis itu kita deploy. Nah, ketidakbiasaan seorang developer atau orang-orang programmer itu kan, saya dulu biasa pakai VM, sekarang kok kontainer, kita harus code deployment berapa jumlah skala kontainernya, berapa jumlah kontainernya, berapa speknya, itu kan tidak terbiasa sebenarnya. Tapi lama-kelamaan ya ketika kita tuntun, kita coba coba begini, nah akhirnya sudah terbiasa lagi. Terus berarti ini ada hubungan yang menarik ini. Artinya kalau kita bicara, misal saya bicara masalah virtualisasi gitu ya, saya menggunakan VM, saya siapkan operating system, saya siapkan semisal web servernya, saya siapkan database servernya, itu semua kan harus saya siapin. Kalau saya misal pakai Ubuntu, pakai apt install dan sebagainya. Nah, dalam kaitan ini tadi menarik, ada Mas Yos sempat menyebutkan ini ada developer nih. Hubungannya developer dengan Kubernetes ini bagaimana? Apakah kemudian misal saya selaku developer, saya coding sesuatu di komputer saya, bagaimana cara saya kemudian bisa masuk ke Kubernetes? Kalau saya pakai VM kan saya tinggal copy dari komputer lokal SCP. saya gitu ya, pakai SCP, saya taruh di server saya, selesai. Kalau dengan Kubernetes ini seperti apa gitu ya? Kalau dari Kubernetes, kalau dari developer ya, sebenarnya kan kita ada engineer developer dan operasional. Kalau operasional kan lebih ke teknis infra dan Kubernetes itu sendiri. Nah, kalau developer itu nanti ketika berhubungan dengan Kubernetes itu mereka bisa menggunakan tools yang namanya CI/CD seperti itu. Apa itu CI/CD, Mas? CI/CD. Jadi kalau sekilas aja, CI/CD itu merupakan otomasi aja, continuous integration, continuous delivery, maaf ya, continuous delivery. Jadi bagaimana si developer itu tidak merasa terbebani dengan mendeploy aplikasi yang sangat-sangat banyak dengan menggunakan teknologi otomasi. Seperti itu. Jadi intinya saya tinggal coding, kemudian selesai udah gitu atau bagaimana? Ya, tinggal coding, nanti dari konfigurasi codingannya itu akan dikerjakan oleh yang namanya otomasi CI/CD. Jadi otomasi ini yang berpartner sama si Kubernetes untuk kemudian memindahkan dari komputer lokal si developer ke si server gitu ya. Ke servernya. Artinya kalau kemudian kita terus kalau saya selaku developer kan saya biasanya punya platform sendiri di komputer saya lah. Misal saya web developer ya, saya akan punya Apache atau Nginx di mesin saya. Nah, kalau dalam kasusnya di UII, developer ini gimana bisa ngelihat hasil kerjaannya gitu ya? Apakah kan semua langsung ke server nih? Gimana cara kemudian dia bisa melihat atau saya masih perlu setup mesin sendiri nggak di komputer saya untuk sebagai seorang developer dalam kaitannya dengan Kubernetes ini di UII gitu? Itu nggak perlu. Jadi nggak perlu setup server, nggak perlu setup sistem. Jadi langsung aja membuat deployment dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Habis itu si developer tinggal mengcoding konfigurasi itu. Nah, dari konfigurasi itu nanti tinggal bahasanya di-push ya. Di-push ke repo. Dari repo itu nanti bisa dibuatkan misalnya tag atau trigger yang nanti dari trigger itu akan dibaca oleh si agen ini. Agen yang akan melakukan otomasi mendeploy dari kebutuhannya si developer. Jadi si CI/CD itu kira-kira saya ada seorang agent di depan yang menunggu kapan seorang developer itu kemudian ngasih tahu, menginstruksikan saya. Gampangnya saya tolong di package aplikasi ini gitu ya. Jadi si developer udah nggak perlu mikir lagi masalah database, nggak perlu mikir lagi masalah. Pokoknya yang penting saya pengen coding modul ini.
nanti tinggal lapor ke agent-agentnya yang siap tak siapin semua gitu ya kira-kira. Iya, betul sekali. Oke, menarik sekali. Jadi Sangat-sangat mudah. dengan cara seperti ini beban seorang developer sebenarnya jauh lebih rendah gitu ya ketimbang mereka dulu harus nyiapin segala satunya sendiri gitu ya. Betul. Dan itu bisa meningkatkan psikologis mereka, terutama semakin cepat di deploy. Mereka tinggal fokus aja code, nggak perlu mikir macam-macam. Oke. Jadi fokus utamanya sekarang adanya Kubernetes ini membantu proses deployment gitu ya, dan proses meningkatkan deployment, produktivitas jadi kemudian meningkat. Menarik sekali gitu ya. Jadi rekan-rekan nampaknya memang sepertinya Kubernetes ini teknologi untuk masa yang akan datang, maksudnya teknologi sekarang untuk masa depan gitu ya, karena kemudahan. Berapa lama teman-teman ketika kemudian mereka sebelumnya tidak terbiasa dan kemudian harus membiasakan Kubernetes ini? Apakah ada learning curve yang berat gitu ya, mereka susah banget sih ini untuk pakai Kubernetes, atau sebenarnya ternyata switch-nya itu nggak terlalu susah? Selama ini gimana prosesnya terjadi? Gue masih Oke, Mas Yos tadi sudah banyak bicara mengenai CI/CD gitu kan. Sebenarnya untuk proses migrasinya ini ya tentu butuh waktu ya Pak. Karena kan memang yang tadinya monolit satu gelondongan besar menjadi kecil-kecil gitu, service kecil-kecil, itu memang membutuhkan waktu yang ya cukup 1-2 tahun lah untuk memulai dari awal. Soalnya gitu ya, karena memang sistem yang lama sudah ada, kita harus mempelajari proses bisnis ya. Nah, maksudnya gini, ketika saya nih orang newbie gitu ya, saya sudah biasa coding gitu ya, saya sekarang mau pakai Kubernetes gitu ya. Susah nggak sih kemudian dari yang tadinya saya menggunakan virtual machines, seluruh stack ada, pindah ke Kubernetes kayak gitu? Sebenarnya tidak. Oh, nggak susah. Nggak. Karena hubungan antar service sebenarnya kalau di Kubernetes itu kan dia nanti komunikasi antar service itu kan melalui API. Oke. Gitu. Jadi kan sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya. Hanya hubungan antara front end, misalkan front end, back end itu kan nanti komunikasinya antar service itu pakai yang namanya API itu tadi. Oke. Nah, yang zaman dulu itu yang monolith itu sebenarnya sudah ada sebenarnya. Tinggal kita improvement aja di tiap service. Oke. Gitu. Improvementnya dalam bentuk seperti apa, Mas? Improvementnya dalam bentuk, kalau secara coding sebenarnya sama saja Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai seorang developer tuh tidak perlu merasa ketakutan gitu ya. Kadang kan kalau dengerin kata-kata Kubernetes itu, wah ini platform apa lagi nih, harus pakai kontainer, kira-kira nanti kalau saya coding pakai, misalnya ini saya coding pakai kombinasikan dengan MySQL lah katakanlah. Berarti kan saya harus bikin DB connections. Kalau zaman dulu gitu ya, kita tulisnya localhost 3306, username-nya ABCD, passwordnya EFGH. Apel banget. Tapi moralnya kira-kira ya cuman kayak gitu doang ya. Sebenarnya tidak ada yang berbeda secara signifikan dari sisi developer gitu ya. Sehingga ketika saya memutuskan untuk mau pakai platform seperti container dan Kubernetes ini sebenarnya juga nggak mengerikan amat gitu ya. Iya, tidak sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya sama aja, dan yang menarik karena memang memungkinkan untuk proses tadi Ya, gitu ya. mempercepat lah itu. Bisa mempercepat proses deliver ke publik. Oke, jadi sebenarnya memang lebih pada proses delivery bisnis kalau kayak gini gitu ya. Kita bicara Kubernetes, apalagi kalau kita bicara scale-nya besar gitu ya. Scale besar ini ya pasti akan sangat terbantu sekali. Nah, tadi Mas Yos sempat cerita nih kalau kemudian kita bicara susah nggak sih kemudian memanage Kubernetes, kan kayaknya kalau ngelihat kayaknya sih juga nggak susah-susah amat, tapi kan mesti kayak gini nih butuh sesuatu supaya menjadikan dia tidak susah-susah amat ya. Jadi misal kalau saya punya server gitu ya, saya kalau pakai Linux mesin itu kan saya jalanin perintah kayak top katakanlah, untuk kemudian melihat penggunaan aplikasi, terus saya pakai, kadang saya iseng-iseng pakai paket capture gitu untuk kemudian dapetin pcap-nya dan sebagainya. Nah kalau di Kubernetes kayak gini ini kan dia ada replika dan sebagainya, kayaknya kan satu di sini, satu di Google, satu katakanlah kita pasang di AWS, satu kita pasang di AliCloud misal itu. Kayaknya kok, wah ini luar biasa, ini ada nyebar kemana-mana. Gimana cara kemudian melakukan proses monitoringnya kayak gitu? Nah, kalau dari sisi monitoring sendiri sebenarnya kan dari Kubernetes itu mereka itu kan mencanangkan dulu ya, dari dulu mereka itu kan mencanangkan open source, maka banyak yang mengikuti meng-open source-kan teknologi mereka. Salah satunya misalnya di sini kita kan pakai teknologi namanya Prometheus dan Grafana gitu. Prometheus itu merupakan engine untuk mengambil
segala apapun keadaan matriksnya yang ada di Kubernetes. Nah, nanti dari Prometheus itu akan ditampilkan melalui Grafana. Seperti itu. Nah, dengan monitoring seperti itu kita bisa mengetahui keadaannya kontainer, setiap satu kontainer yang ada di Kubernetes itu seperti apa keadaannya, apakah nanti ketika dia penuh dia behaviornya seperti apa, apakah nanti dia mereplika ataupun mendelete dirinya sendiri seperti itu sampai kelihatan seperti itu. Pernah nggak mengalami kegagalan replika atau malah kemudian mendelete yang seharusnya belum delete kayak gitu? Pernah sekali. Sangat-sangat. Ini cara ngatasinya susah nggak kalau kemudian kita bicara kayak gini nih? Dulu pernah ya tahun 2019 Pak. Itu waktu ya sekitar bulan Juli semester ganjil gitu. Kita ada satu mesin yang memang dia itu kurang stabil. Nggak stabil. Kurang stabil. Itu VM-nya jadi read only. Jadi si Kubernetes ini dia membaca ini tuh masih hidup. Dia bisa nge-read tapi nggak bisa nge-write sama delete. Jadi dia mau nge-terminate sebuah kontainer itu jadi looping terus. Gagal. Setelah kita telusuri, kita troubleshoot, ternyata memang VM-nya yang read only. Setelah itu kita matikan atau kita cut down yang namanya kita cut down. Biar service itu nggak masuk ke worker yang trouble itu yang bermasalah tadi. Jadi juga tetap penting ya, maksudnya kadang kan bagi mungkin beberapa orang ketika denger wah ini kayaknya tadi yang saya bilang di depan magic ini. Pokoknya tahu sudah gede sendiri kalau perlu diperlukan, tapi tetap kita butuh melakukan proses monitoring ketat ya kira-kira kayak gitu ya. Sangat penting sekali gitu ya. Jadi ada berapa banyak aspek yang kemudian dimonitor selain CPU dan memori tentu saja. Apa saja yang biasanya dimonitor kalau kita pakai Kubernetes itu? Kalau dari Kubernetes itu banyak bisa dimonitor. Misalnya ada jumlah replika, misalnya jumlah replika yang sudah ada. Terus kemudian network, terutama berapa besar network yang masuk di tiap kontainer itu. Traffic dari situ. Terus juga nanti sudah jumlah kontainer, CPU dari tiap deployment-nya itu berapa, CPU, RAM-nya, spesifikasinya, sampai dengan misalnya maksimal replika berapa, ketika sudah penuh itu seperti apa behaviornya, itu sampai bisa kelihatan seperti itu. Dan dari sini kita juga langsung tahu berapa banyak user yang pakai dalam satu pod berarti gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kita juga bisa melakukan proses perencanaan kalau gitu ya. Masuk ukur server kita masih kuat atau tidak. Sini untuk melatih awareness kita juga kita pasang alerting, Pak. Alerting seperti apa ya? Ketika itu tadi yang Mas Yos ceritakan replikanya sudah mencapai batas maksimum, nanti akan ada alerting. Kita bisa masuk ke Slack atau ke Telegram. Masih pakai Telegram? Kirain pakai Slack aja. Orang-orang IT kan ngertinya Slack gitu. Iya, Slack ya. Kita bukan counter HP, bukan Telegram juga. Jadi memang ternyata monitoring itu sangat penting gitu ya kalau kita berbicara Kubernetes, bagaimana juga punya server-server tradisional pun gitu ya. Basisnya menggunakan semacam SNMP protokol atau mungkin pakai protokol-protokol yang lain atau Prometheus tadi saja yang sudah memang dipakai. Kalau Mas Yos tadi cerita itu kan ada Prometheus, ada Grafana, sebenarnya apa sih itu? Gitu kan. Prometheus sendiri itu kan dia sebenarnya agen yang dia nanti untuk mengambil metrik-metrik yang ada di Kubernetes. Jadi nanti metrik itu tersimpan di Prometheus. Ada yang namanya TSDB nanti. Dia disimpan di situ. Kemudian dari metrik yang ada di dalamnya situ di Kubernetes tadi, dia ditampilkan di Grafana yang nanti akan tampil. Ada polanya. Jadi nanti kita bisa melihat ini misalkan service A menggunakan pemrograman ini dengan ditambah diakses oleh sekian user, dia mampu sekian dia akan mereplika sekian pods. Dari situ kita bisa setting menyesuaikan dari kebutuhan sebuah aplikasi itu. Nampaknya memang masa depan Kubernetes ini cukup cerah gitu ya kalau ngelihat kayak gini nih, apalagi dengan tuntutan generasi sekarang itu kan kalau loading dikit aja itu udah komplainnya setengah mati, padahal kalau zaman saya masih kuliah dulu download satu email aja 5 menit masih. Itu kecepatan apa itu, Pak? Download file 200 kilobyte itu datang ke kampus pagi hari gitu ya, ke lab download, kemudian nanti jam 4 sore baru diambil file. Sekarang karena sudah biasa ini makanya tuntutannya juga seperti itu. Nah, kalau di UI sendiri ke depan seperti apa teknologi Kubernetes mau dikembangkan seperti apa lagi gitu ya supaya
supaya kemudian bisa menangani kebutuhan proses bisnis yang ada di sini? Atau sudah cukup lah ini udah mapan, nggak perlu kita apa-apain lagi? Wah, jangan. Jadi kalau dari Kubernetes sendiri kan kita tidak pernah puas ya namanya teknologi, karena akan selalu berkembang teknologi itu sesuai zaman dan juga kebutuhannya akan semakin tinggi. Jadi misalnya kemarin tadi Pak Andri bilang KRS, K-in, UI Gateway. Nah, kita akan mencoba bagaimana Kubernetes itu bisa menghandle load sebanyak mungkin dalam satu waktu, sehingga dari sisi mahasiswa pun tidak terasa yang namanya putus nih jaringannya, atau ini ada trouble jaringan dan sebagainya. Seperti kayak sekarang kan kita tahu di enterprise besar kayak Facebook, Google, down-nya mereka itu kan sangat-sangat sedikit. Nah, jadi bagaimana kita belajar dari mereka bahwa service excellence itu sangat-sangat penting di UI. Salah satunya menggunakan Kubernetes. Keywordnya memang kayak gitu, dan teman-teman juga masih melakukan riset banyak hal ini ya untuk kemudian memperbaiki, mengoptimalkan ya performa kita. Baik rekan-rekan sekalian, nampaknya tidak terasa setengah jam sudah berlalu gitu ya, dan saya kira masih akan banyak diskusi lagi. Tadi sempat disinggung beberapa kayak microservices dan sebagainya, dan nampaknya mungkin nanti kita juga akan berbicara dengan kawan-kawan yang lain tentang bagaimana sih kemudian delivery. Kalau tadi juga sempat disinggung ya, ada services Angular sendiri ya. Kita kemarin juga sudah ada podcast tentang Angular gitu ya. Bagi yang belum mendengarkan mungkin bisa mendengarkan tentang apa itu Angular dan sebagainya, dan itu pun juga dibungkus dalam sebuah services sendiri gitu ya. Betul. Dan kemudian Kubernetes mampu mendeliver gitu ya. Wah, ini sangat luar biasa. Nggak seperti zaman saya dulu, apa-apa semua harus saya jadikan satu dalam satu buah mesin gitu ya. Kalau kemudian collapse satu ya kemudian selesai semua. Nah, ya saya kira demikian. Terima kasih Mas Yos, terima kasih Mas Ikhwan atas kehadirannya. Saya sendiri Andri dengan banyak tercerahkan gitu ya, dan semoga kawan-kawan pun juga tercerahkan melalui dengan diskusi kita di Kubernetes tentang Kubernetes di siang hari ini. Saya kira itu cukupkan demikian. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam BSI Coffee Talk. Salam.